Kami dari kelompok 8 mata kuliah Praktik Pendidikan Agama di Sekolah Dasar. Di sini kami akan membahas mengenai trik agar tidak meninggalkan sholat. Sebelum memasuki video mengenai tips agar tidak meninggalkan sholat, ada baiknya kita mengetahui keutamaan dari melaksanakan sholat dan kerugian jika meninggalkan sholat. Nah, keutamaan mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu merupakan perintah Allah yang wajib dilakukan setiap hari. Tetapi banyak alasan umat Islam yang menunda ibadah hingga telat, bahkan sampai terlewati. Jadi perlu kita ketahui keutamaan dan manfaat sholat tepat waktu sangat banyak. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Melaksanakan sholat tepat waktu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan diampuni dosa-dosa hambanya, layaknya daun yang berguguran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, mendapatkan balasan surga. Bagi orang-orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan surga sebagai ganjarannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Yang ketiga adalah hati menjadi tenang. Sholat merupakan penyejuk hati, penghibur dan penenang jiwa. Nabi SAW bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3391 dan Ahmad 128 yang sahih. Sholat adalah interaksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita akan berzikir. Dengan berzikir, hati kita pun akan menjadi tenang. Kerugian dalam meninggalkan sholat. Sholat dalam Islam merupakan salah satu tiang agama yang keberadaannya amat sangat penting. Oleh karenanya, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Perintah ini sudah tertera di dalam rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Ini adalah beberapa kerugian dari meninggalkan sholat. Yang pertama yaitu amal pertama dihisab di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari sholat fardunya, Tuhan Azza wa Jalla berfirman, lihatlah kalian, apakah hambaku mempunyai amal sholat sunnah? Maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardunya. Kemudian semua amalnya juga seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua yaitu tidak dikabulkannya doa. Jika seorang muslim meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu, maka kerugian selanjutnya yaitu tidak dikabulkannya doa seseorang. Pada umumnya, setiap manusia tentu memanjatkan doa yang ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkannya doa akan bergantung pada amal perbuatan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Sebuah ayat Al-Quran menjelaskan mengenai umat Islam yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 dan 43. Yang keempat, siksa di alam kubur lebih pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan kuburan bagi yang meninggalkan sholat dalam keadaan sempit dan gelap. Tak hanya itu, siksa kubur juga tiada henti akan diperoleh hingga datangnya hari kiamat kelak. Yang terakhir yaitu yang kelima, tidak diselamatkan di akhirat. Segala amal perbuatan manusia akan diperhitungkan pada hari akhir. Bagi umat muslim yang meninggalkan sholat, maka ada kerugian besar yang bisa mengintai di hari kiamat, yakni tidak diselamatkan. Nah, sekarang kita menyaksikan video tadi mengenai keutamaan dan kerugian jika meninggalkan sholat. Berikut adalah beberapa trik agar kita tidak meninggalkan sholat. Yang pertama adalah mengingat akhirat. Nah, seperti yang kita tahu, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mungkin bisa bersenang-senang di dunia ini, tapi kita harus ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi amal perbuatan yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak ibadah, seperti sholat wajib dan amalan lainnya. Kemudian kedua adalah
selalu beristighfar. Nah, rasa malas dari sumber dari kita meninggalkan sholat bisa saja timbul kapan saja. Karena itu, ketika rasa malas datang, kita harus rajin beristighfar. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, ketika hatiku malas, aku selalu beristighfar kepada Allah sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang negatif. Nah, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kita di sini untuk rajin beribadah ataupun sholat lima waktu, kita itu harus meninggalkan hal-hal yang negatif. Kita harus menggantinya dengan hal-hal yang positif agar kita rajin beribadah. Contohnya adalah kita bisa dengan selalu mengingat Allah, selalu kita merasa Allah itu ada, selalu kita melihat bahwa Allah itu maha besar. Seperti itu. Setelah itu kita bisa membantu orang tua, membantu teman, bersolawat, berzikir, mengaji dalam setiap waktu. Jika kita tetap dengan melakukan hal-hal yang negatif, itu akan berdampak buruk pada diri kita maupun orang lain. Nah, diharapkan teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita bisa mengubah hal-hal yang negatif tersebut menjadi hal-hal yang positif agar kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Yang keempat yaitu berteman dengan ahli ibadah. Nah, hal berikutnya yang bisa mengurangi rasa malas dalam beribadah yaitu dengan cara mendekatkan diri atau bergaul dengan orang-orang ahli ibadah. Nah, tentunya di sini akan membuat kita semakin meningkatkan amal ibadah. Semakin banyak kita berteman bersama orang-orang yang rajin ibadah, maka semakin mudah pula kita membiasakan diri beribadah dengan mengikuti kebiasaan baik dia tersebut. Nah, yang kelima adalah memahami konsep waktu. Kenapa sih kita tidak boleh melakukan ibadah, apalagi karena rasa malas? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Hal yang paling misteri dalam muka bumi ini yaitu adalah waktu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk persiapan sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh sebab itu, maka sangat perlu kita dalam memahami konsep waktu dengan baik. Karena tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok pagi, ataupun lusa. Nah, itulah beberapa trik agar kita tidak meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.